Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di A Movie. Isi radio kali ini masih akan menceritakan perjalanan karir dari Frank Martin yang masih menjadi seorang kurir. Dan kali ini dia telah kembali lagi ke Prancis. Film ini adalah lanjutan dari seri sebelumnya yang berjudul Transporter dan Transporter 2. Jika kalian belum mendengar alur cerita film sebelumnya, saya cantumkan di deskripsi. Tak perlu intro lama-lama, mari kita simak alur cerita dari film Transporter 3. Transporter 3. Di awal scene diperlihatkan sebuah kapal kargo yang memuat ratusan kontainer berada di laut lepas. Berdasarkan surat jalan, isi kontainer itu adalah jutaan botol miras. Lalu ada dua ABK yang berinisiatif mencurinya untuk mabuk. Namun siapa sangka yang mereka temukan adalah drum yang terguling berisi cairan bahan kimia dan seketika menewaskan mereka. Mengetahui ada masalah, kapten menyuruh ABK lainnya untuk turun dan memeriksanya. Akhirnya dua ABK itu ditemukan dalam keadaan sudah mati. Kemudian mereka melarung kedua mayat itu ke laut. Kali ini Frank sudah berada lagi di Prancis dan dia sedang menikmati waktu santai sambil mancing di empang bersama Inspektur Tarconi. Di sisi lain, sebuah mobil Audi hitam yang di dalamnya ada Malcolm bersama seorang gadis yang baru turun dari kapal. Saat ada operasi zebra yang digelar polsek setempat, Malcolm malah tancap gas dan langsung kabur sehingga terjadilah kejar-kejaran. Perlu diketahui, Malcolm adalah kurir abnormal lainnya seperti Frank. Sepertinya bisnis transportasi seperti ini cukup populer di sana. Sedangkan di empang, Frank dan Inspektur Tarconi masih asik mancing. Namun harus buyar karena Inspektur Tarconi mendapat laporan jika ada mobil Audi hitam ngebut di jalanan. Dan secara refleks melihat Frank dengan tersenyum lalu berkata, "Jika urusan kebut-kebutan di jalan raya mungkin tidak ada orang yang bisa mengalahkanmu." Mungkin benar jika beliau adalah orang yang terbaik dalam urusan kebut-kebutan. Scene beralih ada sebuah jet pribadi yang baru saja mendarat. Kemudian turun bos mafia yang diketahui bernama Johnson. Saat ditanya petugas imigrasi, dia mengaku kedatangannya di Prancis untuk berbisnis di bidang perlindungan lingkungan hidup. Namun faktanya dia adalah perusak lingkungan. Kemudian menampilkan seorang menteri bernama Leonid yang sedang dikerumuni wartawan. Mereka menanyakan perihal konferensi Uni Eropa yang akan digelar besok pagi di Odessa dengan agenda bahasan pencemaran lingkungan hidup dari limbah pabrik. Kemudian Johnson langsung menelpon Leonid dan memberitahu jika dia memiliki bukti kejahatannya dengan EcoCorp yang berbisnis di Ukraina. Scene kembali lagi ke Frank. Saat malam hari, dia yang sedang bersantai sambil melihat TV, tiba-tiba dinding rumahnya telah jebol ditabrak mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Malcolm. Kemudian dia mengingat jika beberapa hari yang lalu dia ditawari mengantar paket oleh sindikat mafia. Tapi dia menolaknya dan merekomendasikan Malcolm yang mengantar. Namun karena penolakan itu, Frank harus baku hantam dengan mereka yang masih memaksanya untuk menerima pekerjaan. Melihat Malcolm sedang dalam keadaan kritis, Frank menelpon ambulan. Dan setelah ambulan datang lalu membawa Malcolm, Frank terkejut mengetahui jika Malcolm membawa seorang gadis yang sedang pingsan. Sesaat kemudian dia terbangun dan mengatakan jika mereka terikat bom yang ada di tangan. Dan bom akan meledak jika mereka menjauhi mobil. Frank yang mendengar itu langsung berlari mengejar ambulan, namun sudah terlambat. Malcolm meledak bersama ambulan. Kemudian Frank kembali menemui gadis itu, namun tiba-tiba dia dipukul seseorang dari belakang sampai pingsan. Saat terbangun, Frank sudah berada di sebuah ruangan dan tangannya sudah terpasang bom seperti yang ditunjukkan gadis itu. Sesaat kemudian muncul Johnson, sang bos mafia, memasuki ruangan. Namun kali ini dia memaksa Frank untuk menerima pekerjaan menggantikan Malcolm yang telah tewas.
Lalu salah satu anak buahnya yang ngecepres tidak jelas karena merasa kesal sebab sebelumnya dia ditonjok Frank. Namun sungguh apes, Johnson tidak berpihak padanya dan dia berakhir mati ditembak. Dalam tekanan Johnson yang menodongkan pistol, Frank pun akhirnya setuju menerima pekerjaan yang dia berikan. Kemudian Frank pun mengajukan syarat jika dia hanya akan menggunakan mobilnya sendiri. Johnson ternyata sudah memahami karakter Frank dengan membawa mobilnya ke tempat itu. Dalam perjalanan kali ini, Frank harus membawa gadis itu kecuali jika Frank ingin dia mati. Dan akhirnya Frank pun setuju gadis itu ikut bersamanya. Sebelum jalan, Johnson mengatakan jika mobil Frank telah dimodifikasi agar terkoneksi dengan bom yang ada di tangannya. Kemudian dia menjelaskan jika Frank dalam jarak 25 meter dari mobil, gelang itu akan berwarna kuning. Lalu gelang akan berwarna oranye saat berjarak 50 meter. Dan kemudian akan meledak ketika berjarak 75 meter dari mobil. Saat dalam perjalanan, Frank mulai merasa kesal dengan situasi rumit seperti ini. Lalu dia bertanya ke gadis itu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun dia hanya diam saja dan tidak menjawab. Kapal kargo yang membawa cairan berbahaya itu sudah hampir mendekati pelabuhan dan hanya menunggu berkas perizinan disetujui. Inspektur Tarcone ternyata sudah ada di rumah Frank untuk menjalankan penyelidikan. Kemudian mobil yang digunakan Malcolm ditowing ke polsek untuk dilakukan pemeriksaan. Namun siapa sangka di tengah jalan mereka dicegat dua orang menggunakan mobil Mercedes hitam lalu membunuh sopir dan mengambil sistem GPS mobil Malcolm. Setelah berkendara cukup jauh, Frank masih kesulitan mengorek informasi dari gadis itu. Pada akhirnya, kejantanan Frank mungkin meluluhkannya hingga mereka berkenalan. Dan terungkap nama gadis itu adalah Valentina. Inspektur Tarcone yang sudah ada di TKP terbunuhnya sopir towing akhirnya menemukan rekaman penembakan dan mengetahui jika pelaku mengambil sistem navigasi dari mobil itu. Scene beralih di mana Pak Menteri Leonid dipaksa menandatangani kontrak dengan perusahaan EcoCorp yang mengirimkan 8 kapal kargo bermuatan limbah pabrik. Namun Pak Menteri meminta berkas itu akan ditandatangani keesokan harinya di Odessa saat konferensi pers. Sesaat kemudian, kapten kapal kargo melaporkan jika terjadi banyak tumpahan cairan di mana-mana. Dan dia ingin segera berlabuh untuk membongkar muatan, karena akan sangat berbahaya jika mereka ditangkap oleh polisi air. Akhirnya terungkap orang yang mengambil sistem GPS mobil Malcolm dan membunuh sopir towing adalah suruhan Pak Menteri Leonid. Dan kemudian Inspektur Tarcone mendapat laporan jika mobil Mercedes hitam sebelumnya saat ini tengah menuju ke Jerman. Di tengah jalan, Frank mengambil jalan lain untuk menemui temannya yang ahli dalam mekanikal untuk membantunya melepas bom yang ada di tangan. Namun sistem GPS Frank yang sudah diprogram oleh Johnson akhirnya menunjukkan alarm jika Frank melenceng dari jalur. Kemudian Johnson menyuruh anak buahnya yang tersebar di mana-mana untuk datang menemukan Frank. Sesampainya di bengkel milik temannya yang diketahui bernama Otto, dia menjelaskan jika bom ini adalah teknologi resolusi magnetik dari Pentagon. Kemudian Otto mencari alat transmisi yang ada di dalam mobil Frank. Tiba-tiba muncul sekelompok anak buah Johnson yang ditugaskannya untuk ke sana. Baku hantam pun terjadi. Dari perkelahian itu, Valentina terlihat terkesima karena melihat keseksian tubuh Frank. Setelah semua kroco dikalahkan, muncul raksasa yang cukup membuat Frank kerepotan. Namun akhirnya dia tetap bisa mengalahkannya. Setelah selesai unjuk aksi pukul-pukulan di depan Valentina, Otto menemukan alat transmisinya di mobil Frank. Namun jika alat transmisi itu dilepas, bom yang ada di tangan Frank akan meledak. Saat Frank melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu pasar dengan instruksi dari Johnson, kemudian ada telepon umum berdering lalu diangkat oleh Frank. Dan setelah itu dengan mengutip kata-kata dari Donald Trump, Johnson mengatakan kepada Frank, "Maafkan aku, kau telah dipecat." Benar saja, saat Frank lengah, mobilnya dibawa kabur oleh anak buah Johnson.
Dan dengan tergesa-gesa Frank mengejarnya dengan menggunakan sepeda BMX. Karena jika melebihi jarak 75 meter dia akan meledak. Sungguh orang yang piawai dalam mengendarai apapun. Hingga akhirnya Frank pun berhasil merebut mobilnya kembali. Di tengah jalan setelah merebut mobilnya, Frank menghubungi Inspektur Tarkoni jika saat ini dia dalam kondisi rumit. Dan Inspektur Tarkoni pun mengatakan jika saat ini dia juga sedang memburu orang yang menggunakan mobil Mercedes hitam menuju Jerman. Frank kembali menghubungi Johnson dan mengabarkan dia belum meledak dan mati seperti yang dia harapkan. Namun siapa sangka jika kali ini Frank merekam pembicaraan itu, lalu mengirimkannya kepada Inspektur Tarkoni untuk diidentifikasi siapa sebenarnya Johnson. Frank akhirnya berhenti di sebuah pom mini untuk isi bensin, dan Valentina membeli sebuah vodka. Saat kebelet pipis dan akan masuk toilet, alarm gelangnya berdering dan akhirnya Valentina pipis sembarangan. Sesaat kemudian, Mercedes-Benz yang diceritakan Inspektur Tarkoni telah muncul, dan ketika melihat Valentina, dia langsung mengejar Frank. Hingga aksi mengemudi luar biasa dari Frank kembali ditampilkan. Dengan memiringkan mobilnya, dia melewati truk kontainer. Setelah itu, Frank melajukan mobilnya menuju hutan. Sesaat Frank berada di posisi yang tidak menguntungkan, namun akhirnya Frank berhasil membalikan keadaan dan mendorong mereka hingga masuk jurang dan meledak. Setelah menyelesaikan mereka, Frank yang sedikit tegang akhirnya mulai diprovokasi oleh Valentina. Frank pun akhirnya membuka bagasi kemudian melihat isi paketnya. Namun ternyata hanya berisi tumpukan buku telepon. Akhirnya Frank pun menyadari jika paket sesungguhnya adalah Valentina. Valentina yang sebelumnya sudah merasa horny ketika melihat tubuh seksi Frank saat berkelahi, akhirnya memprovokasinya lagi hingga mereka melakukan serepet-serepet. Setelah selesai serepet-serepet, Valentina mengungkapkan jika dia adalah putri dari Pak Menteri Leonid dan dia diculik seseorang saat dia sedang dugem. Dan ketika bangun, dia sudah berada di mobil bersama Malcolm. Dalam perjalanan, Valentina mencoba menelpon ayahnya melalui telepon umum. Namun sebelum tersambung, sudah ada tim pengejar lalu menembaki mereka sampai akhirnya Malcolm berhasil kabur dan mendarat di rumah Frank. Kemudian Frank terlihat lagi di radar Johnson dan menelponnya untuk memberitahu koordinat terbaru. Pagi harinya sebelum konferensi dimulai, Inspektur Tarkoni menemui Pak Menteri dan menyampaikan informasi tentang putrinya. Di sisi lain, Frank juga sedang menuju Odessa dan membawa Valentina berdasarkan koordinat baru yang diberikan oleh Johnson sebelumnya. Akhirnya Pak Menteri mau bekerja sama dengan Inspektur Tarkoni. Saat telepon masuk dari Johnson, Inspektur Tarkoni melacak keberadaan Johnson. Kemudian Frank mendapat telepon dari Johnson yang mengarahkannya ke sebuah jembatan. Saat sudah di sana, Johnson memblokir jalan lalu membawa Valentina dan kemudian menembaki Frank hingga akhirnya dia memutuskan menerjunkan dirinya dan mobilnya ke sungai. Dengan cerdas, Frank memanfaatkan kantong yang ada di bagasi mobilnya untuk dijadikan sebuah pelampung agar mobilnya tidak tenggelam sehingga Frank tidak meledak. Johnson dan anak buahnya yang membawa Valentina telah tiba di sebuah stasiun dan mereka akan menaiki kereta sambil menunggu kontrak ditandatangani oleh Pak Menteri. Keputusan yang sangat aneh karena menaiki mobil mungkin akan jadi pilihan yang bijak. Setibanya di lokasi Frank, Inspektur Tarkoni mendapati dengan santainya Frank duduk di atas mobilnya yang diderek oleh traktor petani setempat keluar dari sungai. Sungguh konyol sekali. Setelah mendarat, mobil Frank check up sebentar. Lalu kemudian Inspektur Tarkoni mengatakan jika semua ini terkait perizinan pembuangan limbah pabrik yang bisa menutupi separuh negara dengan polusi selama 100 tahun. Setelah memperbaiki mobilnya dan mengetahui keberadaan Johnson, Frank langsung tancap gas. Saat mendapat kesempatan, Frank melompatkan mobilnya dari atas jembatan dan mendarat di atas gerbong. Di sisi lain, Pak Menteri sedang dalam posisi tertekan karena harus segera menandatangani kontrak atau putrinya akan mati.
Saat sudah masuk di dalam gerbong, Frank yang alumni mantan pasukan khusus mampu membabat habis anak buah Johnson. Saat akan menangkap Johnson, ternyata sambungan gerbong telah diputus, sehingga Frank harus beraksi lagi dengan melompatkan mobilnya hingga akhirnya bisa masuk ke gerbong yang ditempati Johnson. Pada akhirnya, Johnson harus merasakan bagaimana rasanya memakai gelang bom, karena Frank berhasil memasangkannya kepada Johnson. Lalu Frank mengeluarkan mobilnya dari gerbong, dan akhirnya Johnson merasakan senjata makan tuan. Setelah semua selesai dan Frank berhasil menyelamatkan Valentina, Inspektur Tarkoni segera menelpon Pak Menteri. Dan seketika kontrak itu dia robek. Akhirnya polisi air menuju kapal kargo itu dan menangkap semua orang yang ada di dalamnya. Di penghujung film, Frank dan Inspektur Tarkoni lanjut lagi mancing di empang. Namun kali ini tidak hanya berdua karena Valentina ikut bersama mereka. Dan film pun selesai. Sekian dan terima kasih karena kalian sudah mau mendengarkan radio dari Diam Movie. Kita akan lanjut ke proyek film lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.